理应让他们安息，带领族群脱困。让我们不需要的斑驳就义。剑，你为何还要拒绝？以天地为炉。对于一个超越古代前贤。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan di tempat Mimin kebetulan lagi hujan nih. Sepertinya Mimin sudah mau menerobos ranah. Bentar lagi bakal ada kesesaran surgawi petir yang akan muncul dan menyambar ke tubuh Mimin nih, membuat Mimin menerobos. Untungnya kemarin Mimin sudah sempat membuat pil anti petir, jadi bisa tahan banting nih. Hahaha, kebanyakan halu ya guys. Oke, di part 180 hari ini kita semua bakal melihat Xiahou itu bakal ditipu oleh seseorang. Hah? Ditipu sama siapa tuh? Kapan lagi Lord kita bisa tertipu guys? Kalian bayangkan aja. Gak perlu basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Xiahou bersama si kelinci putih selamat dari bencana salju yang sungguh besar kemarin. Tapi muncul lagi bencana lain. Sekarang adalah hujan besar yang disertai oleh badai guntur. Tiba-tiba dari altar yang berada di atas memancarkan cahaya begitu terang ke atas langit. Cahaya tersebut memunculkan atau menunjukkan masa lalu di mana orang-orang penduduk Xianku yang ada di sini itu terus bersujud dan terus berdoa memohon gitu guys. Mereka seakan-akan sedang menyembah seorang pria kuat yang merupakan pemimpin dari suku Es di sini. Sang pemimpin mengatakan dia akan menjadi makhluk abadi atau immortal. Wah, sang pemimpin mencoba melawan kesesaran surgawi yang terjadi di atas. Ini semacam larangan kuno yang tidak bisa ditembus. Dengan kekuatan penuh, sang pemimpin suku menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan larangan kuno ini. Dia sambil berteriak, "Aku akan membawa sukuku kembali ke masa kejayaannya dan tuar." Ledakan besar pun terjadi. Itu berhasil menghancurkan larangan kuno yang ada di atas langit. Semua rakyat pun bersorak atas keberhasilan ini. Tapi tiba-tiba tuar. Tubuh sang pemimpin meledak langsung membekukan semua daerah di sana, termasuk dengan para rakyat sukunya guys. Nah, itulah patung-patung es yang Xiahou temui ketika awal-awal dia sampai ke sini. Mereka lah penduduk asli dari tempat ini guys, di mana melawan kehendak surga sebenarnya adalah hal yang hampir mustahil. Itulah kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin dari suku di sini. Katanya penduduk Xianku memiliki sebuah aturan dari atas langit yang tidak memperbolehkan mereka meninggalkan sukunya atau dunia ini guys. Karena kalau mereka pergi jauh, pasti ujung-ujungnya akan mati. Kok bisa gitu ya? Entah mati karena gila lah, atau mati karena penyakit, atau bisa juga mati karena sebab yang tidak jelas. Yang pada intinya, para penduduk asli dari dunia Sonku atau lembah abadi tidak bisa meninggalkan tempat mereka guys. Makanya tadi sang pemimpin suku yang berniat membawa pergi rakyatnya itu malah dibekukan dan dibuat meninggoy guys. Wow, ini cukup menarik. Xiahou di satu sisi yakin pasti di dekat sini terdapat harta karun Tai Yin yang legendaris. Dia menyuruh mereka berdua untuk mencarinya sementara dia akan sibuk mengasingkan diri. Dan Xiahou pun berpisah untuk mereka sebentar. 理应让他们安息。 带领族群脱困，韩界的原住民领袖。 Sementara itu, pertarungan antara Qing Yi dan tubuh utama Yue Chan itu sudah dimulai. Mereka bertarung di dalam dunia kecil buatannya Yue Chan. Pertarungan terjadi begitu sengit. Peri Yue Chan dengan teknik-tekniknya, sementara Qing Yi menggunakan api hijau. Ini sangatlah seru. Tubuh utama mengatakan, "Kau adalah aku dan aku adalah kau. Kenapa kau harus keras kepala menolak penggabungan ini?" Tentu Qing Yi menolak.
karena tubuh utama Yue Chan itu cuman pengen menyerap semua kultivasi dan teknik milik Qing Yi guys. Baru setelah itu dia bakal menghapus dirinya dari muka bumi ini. Yue Chan berjanji ketika mereka bergabung dia tidak akan menghapuskan salah satu dari mereka. Ini jelas kebohongan terbesar. Bahkan Yue Chan ingin mengambil api hijau miliknya Qing Yi. Nah kan udah ketahuan seberapa serakahnya dia guys. Tidak perlu banyak basa-basi, pertarungan pun kembali dilanjutkan. Tapi sialnya Yue Chan sudah menanamkan jebakan yang langsung mengikat Qing Yi sampai tidak bisa bergerak. Wah, ini bencana nih. Proses penggabungan kedua tubuh pun dilakukan. Yue Chan masuk ke dalam tubuhnya Qing Yi. Di sana dia bisa melihat memori-memori yang ada pada Yue Chan. Begitu juga dengan Yue Chan, dia bisa melihat kenangan yang terdapat di kepalanya Qing Yi. Penggabungan kedua tubuh menciptakan energi abadi. Wah, mereka berhasil mencapai ke langkah ini dengan penggabungan tubuh guys. Tapi si Qing Yi terus memberontak. Mau tidak mau tubuhnya kembali dikeluarkan. Sudahlah, jangan menolak penggabungan ini. Tentu harus aku tolak, karena kau ingin menghapus ingatanku sama seperti dulu, balas Qing Yi. Sehingga berlanjutlah pertarungan di antara mereka berdua. Ini seru sekali. Kita beralih lagi kepada Shihao yang masih sibuk mengasingkan diri. Proses pembakaran diri pun sudah terjadi. Terakhir, Shihao mencapai titik 3000 poin kan? Nah, di sini dia sekarang mau melakukan yang lebih lanjut guys. Mantap. Cepat, karena kekasihmu dalam bahaya nih. Diincar oleh tubuh utama. Sementara itu, kelinci putih dan sang batu dewa yang begitu lemas. Gimana tidak? Mereka mencari begitu lama tapi tidak ada satupun bahan obat ataupun harta yang bisa ditemukan. Bikin capek aja katanya. Tapi tiba-tiba ledakan besar pun terjadi. Ledakan api cahaya dari bawah tanah terus memancar ke atas langit. Bahkan itu menciptakan goncangan besar yang menghancurkan seisi gunung. Wah, ada apa ini? Ledakan dari gunung tersebut menciptakan letusan batu-batu yang menyambar ke segala arah. Ini merupakan efek karena Shihao yang mengasingkan diri dan membakar dirinya sendiri. Kuat sekali. Tapi nggak lama dari itu muncullah Qing Yi. Apa? Kok dia bisa di sini guys? Cepat sekali. Qing Yi yakin ini merupakan tanda-tanda kalau Shihao sudah mau menerobos. Tentu sang batu dewa bertanya-tanya, kenapa dia kembali begitu cepat? Apakah masalahnya sudah selesai? Masalahnya itu belum selesai. Tapi mereka berdua sama-sama terluka cukup parah. Segera Qing Yi diberikan bahan obat untuk menyembuhkan luka. Dia menyuruh mereka berdua agar mencarikan harta di dekat sini karena dia sempat melihatnya di tengah jalan. Sementara itu dia bakal menjaga Shihao. Mereka berdua mendengar kata harta auto bersemangat dan segera pergi dari sana guys. Sementara Shihao yang terpental karena kultivasinya yang terlalu keras dan tuar langsung diselamatkan oleh Qing Yi. Ini jujur Mimin agak menaruh curiga kepada Qing Yi guys. Sepertinya ada yang mencurigakan sama dia. Qing Yi mengaku dia terluka tapi berhasil melukai si Yue Chan juga. Jadi dia segera kembali ke sini. Shihao juga mengalami luka yang cukup parah. Dia hampir mau terobos tetapi gagal dan malah mengalami cedera di dalam. Mungkin butuh beberapa hari untuk sembuh guys. Shihao juga sudah mau mencapai ke energi abadi tingkat 2. Qing Yi mencoba mendekati Shihao dan tuar. Dia langsung melancarkan serangannya mengejar Shihao. Serangan itu juga langsung mengikat abang kita sampai tidak bisa bergerak. Tubuh Shihao ditanamkan sebuah jimat pengendali guys. Tuh kan benar kata Mimin. Ini Qing Yi tidak beres. Kemungkinan ini adalah si Yue Chan yang menyamar dengan tubuh aslinya. Waduh. Yue Chan mengatakan kalau Qing Yi masih hidup tenang saja. Dia tahu Shihao sangatlah kuat bahkan bisa mengalahkan Ti Chong. Tapi Shihao itu lemah di hadapan Qing Yi.
Makanya dia memanfaatkan hal itu untuk menjebak si Qingyi dulu, baru setelah itu dia menjebak Shahao. Sungguh pintar si Yue Chan guys. Yue Chan pun membawa Shahao pergi dari sana. Ini bencana. 我脱了。这下 Si kelinci putih dan batu dewa yang sudah kembali, mereka bingung di manakah Shahao. Setelah difikir-fikir, mereka sadar sudah tertipu. Tapi gak lama dari itu, muncullah si Qingyi. Tentu sang batu dewa dan kelinci putih tidak percaya sama dia guys. Langsung melancarkan serangan. Tapi Qingyi langsung menyebutkan semua makanan yang mereka sukai dan rahasia mereka berdua. Yang pada akhirnya itu membuktikan kalau dia adalah Qingyi yang asli. Waduh, ternyata Qingyi tubuhnya tidak diserap guys. Tapi cuma diambil sedikit pikirannya supaya si Yue Chan bisa mengetahui lokasinya si Shahao. Pintar juga ya. 好你个月蝉，竟然骗我！ Di sisi lain, Lord kita yang terikat, aku adalah Qingyi dan Qingyi adalah aku. Jadi aku tidak akan berbahaya untukmu. Tapi bagi Shahao, mereka berdua itu berbeda. Qingyi tidak bakal menyerang Shahao secara diam-diam. Yue Chan yang tidak terima melancarkan formasi segel khusus ke tubuhnya Lord kita. Dan dengan ini, dia jadi tidak bisa bergerak. Sekte Putihan memiliki teknik rahasia yang sangat hebat. Bahkan Shahao saja tertipu akan penyamarannya guys. Jiwa dan tampilannya itu sama dengan Qingyi. Cuma sifatnya saja yang berbeda sedikit. Pantesan aja tidak terdeteksi oleh Lord Shahao kita. Tapi sekarang sudah percuma. Karena Yue Chan ingin menggunakan tubuh Shahao buat dikendalikan. Dijadikan sebagai pasukan gitu guys. 对于一个超越古代前贤， Jadi nanti ketika Qingyi datang, bakal dia gunakan Shahao untuk melawannya. Segera harta menara pengunci jiwa pun digunakan. Jiwanya Shahao langsung disegel di dalam menara ini. Sebenarnya Yue Chan memang ingin menghancurkan tubuhnya Shahao, tapi dia takut nanti teknik Hun Peng dan Kaisar Guntur itu bakalan ikutan hancur. Sehingga untuk sekarang dia biarkan hidup dulu nih. Terserah saja. Shahao bersiap menggunakan teknik Kaisar Guntur sehingga tuar. Dia berhasil terlepas dari belenggunya Yue Chan. 我看你能嘴硬到什么时候去！ Apakah Lord kita bisa lolos dari kendali jiwanya Yue Chan ini? Ini sulit. Sementara Qingyi merasa tenang karena nyawa Shahao tidak akan terancam. Memang sedari awal yang menjadi incaran adalah si Qingyi sendiri. Dia memutuskan untuk pergi ke tempat tubuh utamanya Yue Chan, diikuti oleh kedua 我当然 bocah 也能猜 lucu. 到他的想法。青衣姐姐，你知道他在哪儿吗？ 随时准备接应。 Sementara itu, Shahao dengan sengit bertarung melawan peri Yue Chan. Pertarungan senjata tentu Lord kita jauh lebih unggul. Tapi gak lama dari itu, muncullah Qingyi. Shahao disuruh untuk memulihkan diri secepatnya, sementara dia bakal menahan Yue Chan. Segera keduanya melancarkan serangan formasi pembantai dan tuar. Ledakan besar pun terjadi, tetapi guys, wah, ini bencana nih. Yue Chan tersenyum kecil seakan-akan dia memiliki rencana rahasia. Mimi fikir-fikir sepertinya rencana rahasia itu adalah si Shahao guys, yang akan dia kendalikan nanti. Karena kan jiwanya sudah dikunci menggunakan harta menara pengunci jiwa. Apakah benar demikian? Kita lihat di bagai spoiler untuk part 181 One Man Share Perfect World episode 183-nya. Ini bakalan seru. Nah jadi guys, nanti Shahao akan bertarung melawan Qingyi. Matanya Shahao menyala berwarna biru. Benar saja dia sudah dikendalikan oleh kekuatan menara pengendali jiwanya Qingyi. Wah kacau nih. Tapi di sisi lain pertarungan Qingyi dan Yue Chan semakin sengit. Yang pada akhirnya Qingyi menggunakan kekuatan api surgawi tertinggi untuk melawan si Yue Chan. Dan mereka kembali bertarung di bawah lautan kesadaran, di mana di sana menciptakan pertarungan yang super sengit. Tapi di akhir guys, entah apa yang terjadi kepada tubuh utamanya Yue Chan.
Antara tubuh utamanya itu sudah berhasil memurnikan Qingyi atau sebaliknya, malah Qingyi lah yang berhasil memurnikan Xi Yuechan. Nah, yang mana tuh? Kita masih tidak tahu. So, selesai dulu buat part 180 One Message Perfect World. Kalau Mimin ada spoiler gimana guys? Apa kalian masih mau nonton ataukah tidak? Yang pasti Mimin adain sepanjang-panjangnya, sebanyak-banyaknya. Gimana komen di bawah ya guys? Satu hal yang pasti cuma di sini. Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.